mereka itu jadi ada yang lalu sholat safar, artinya sholat qasar salat sebelum berangkat, tetapi mau berangkat. Nah itu. Ini pendapatnya Imam Atta. Tetapi pendapat ini dikatakan oleh sebagian ulama sebagai pendapat yang syadz ya. Pendapat yang syadz itu pendapat yang menyalahi banyak kesepakatan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan tentang kapan dimulai qasar salat itu. Wa ammal mawdi'ur rabi wa huwa ikhtilafu fil mawdi'il ladzi minhu yabda'ul musafiru bil qasri. Ulama berbeda pendapat tentang di mana dimulainya qasar salat oleh musafir. Misalnya ada orang berperjalanan dari Sumeneb menuju Surabaya. Nah, dari perjalanan itu apakah qasar salat itu dimulai di Sampang atau misalnya dimulai kapan dia keluar dari rumah? Nah, itu. Jadi itu yang kita bahas. Pendapat pertama mengatakan fa inna malikan qala fil matta la yaqsurus salata alladhi yuridu safar hatta yakhruja min buyutil qaryati wa la yutimmu hatta yadkhula awwala buyutiha. Menurut Imam Malik dalam kitab Muwatta, seseorang itu yang berkeinginan untuk safar, berperjalanan, tidak boleh mengqasar salat kecuali dia sudah keluar dari daerahnya, atau dari perkampungannya, itu sudah keluar, artinya itu sudah dianggap safar. Sehingga kalau belum keluar berarti tidak dikatakan safar. Jadi keluar dari perkampungannya itu sudah bisa atau boleh melakukan qasar salat. Wala yutimmu hatta yadkhula awwala buyutiha, dan dia tidak menyempurnakan salatnya hingga dia masuk pada perkampungan rumahnya atau daerahnya, masuk ke daerahnya. Artinya orang itu boleh mengqasar salat kalau keluar sudah dari daerahnya itu. Contohnya misalnya ada orang mau ke Surabaya, lalu salat qasarnya itu di Bluto misalnya, kan sudah keluar dari daerahnya. Nah itu boleh. Boleh karena dia sudah keluar. Artinya tetapi dia mau perjalanan bukan ke Bluto, tetapi perjalanannya misalnya ke Surabaya. Jadi orang yang sudah keluar dari daerahnya itu sudah bisa memulai qasar salat. Dan kalau kembali dia boleh tidak menyempurnakan, artinya boleh tetap mengqasar salat sampai dia masuk ke daerah
rumahnya, ke daerahnya, masuk ke daerahnya. Artinya kalau masih di luar daerahnya itu tetap boleh mengqasar sholat. Kalau sudah masuk ke rumahnya, maka dia harus menyempurnakan rakaatnya. Ini pendapatnya Imam Malik sekaligus wa bihi qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Ini juga pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, selanjutnya hadis yang menceritakan tentang Ibnu Umar. An-Nafi' an Ibnu Umar annahu kana yaksuru sholata hina yakhruju min buyutil Madinah wa yaksuru idza raja'a hina yadkhulu hina idza raja'a hatta yadkhula buyutaha. Jadi Ibnu Umar itu mengqasar salat ketika dia keluar dari perkotaan, ya. Keluar dari rumah-rumah di perkotaan itu atau rumah-rumah Madinah, dan tetap mengqasar salat itu kecuali dia sudah masuk ke perkampungannya atau daerahnya. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah wa qad ruya anhu annahu la yaksuru idza kanat qaryatan jami'atan hatta yakunu minha binahwi salasati amyalin. Nah, ya kalau yang kedua ini baru mengqasar salat itu dimulai kalau sudah sampai 3 mil. Kira-kira 3 mil itu 5,4 kilometer. Jadi anggaplah misalnya 5 atau 6 kilometer itu sudah bisa memulai qasar salat. Ketika mau berperjalanan sudah sampai pada 5 kilometer itu sudah boleh menurut pendapat yang kedua ini. Jadi batasannya itu batasan 5 kilometer. Nah, yang ketiga, qaulu Atha. Menurut Imam Atha itu bijawazil qasri fil baladi liman nawas safar. Jadi orang itu boleh mengqasar salat di daerahnya sendiri. Ketika dia berkeinginan, punya niatan untuk safar. Artinya tetap di daerahnya, di rumahnya. Di daerah rumahnya, belum keluar dari perkampungannya, itu tetap sudah bisa memulai qasar salat. Asal dia menurut Imam Atha memang berkeinginan betul untuk melakukan safar itu. Ya. Jadi Haka Ibnu Mundir menurut riwayat dari Ibnu Mundir anil Haris bin Abi Rabi'ah, dari Haris bin Abi Rabi'ah, annahu arada safaran. Dia itu berkeinginan untuk safar. Fasalla bihim raka'ataini, maka dia itu salat bersama rombongannya itu 2 rakaat fi manzilihi, di rumahnya, di daerahnya. Nah, itu dilakukan oleh di antara mereka itu. Jadi ada yang lalu salat safar, artinya salat qasar salat sebelum berangkat, tetapi mau berangkat. Nah, itu. Ini pendapatnya Imam Atha.
Tetapi pendapat ini dikatakan oleh sebagian ulama sebagai pendapat yang syadz, ya, pendapat yang syadz. Pendapat yang syadz itu pendapat yang menyalahi banyak kesepakatan para ulama. Artinya kenapa? Karena dia belum bepergian, belum safar, kok sudah melakukan qasar salat. Nah, apa yang menjadi dalil para ulama tentang bahwa orang itu bisa memulai qasar salat itu di mana dia sudah keluar dari perkampungannya? Itu dasarnya, jadi pendapat yang pertama itu dasarnya itu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 101 itu, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi apabila engkau bepergian di muka bumi, maka tidak apa-apa melakukan qasar salat. Jadi boleh melakukan qasar salat. Wala yakunu dhariban fil ardi hatta yakhruja. Orang itu tidak bisa dikatakan bepergian di muka bumi kecuali hingga dia itu lalu keluar dari rumahnya keluar. Nah, itu baru dinamakan safar. Sementara yang dibolehkan untuk sholat qasar itu adalah orang yang bepergian. Nah, orang dikatakan bepergian kalau sudah berangkat, sudah jalan. Demikian juga ada banyak hadis, termasuk hadis tadi dari Ibnu Umar, termasuk juga hadis dari Anas, ya. Katanya sahabat Anas, shallaitu dhuhra ma'an nabi bil madinati arba'an. Saya sholat duhur bersama Nabi itu di Madinah 4 rakaat. Wabidil Hulaifah rakaataini. Ketika sampai di Dzul Hulaifah itu mengerjakan 2 rakaat. Artinya qasar salatnya di Dzul Hulaifah. Jarak antara Madinah ke Dzul Hulaifah itu kira-kira itu 6 mil atau 9,6 kilo. Kalau dari sini mungkin ke Buluto itu 11 kilo. Nah, itu sudah masuk. Jadi Nabi itu di Madinah sholat biasa sempurna 4 rakaat, tetapi ketika sampai di Dzul Hulaifah itu mengqasar salat. Nah, itu jarak antara Madinah ke Dzul Hulaifah kira-kira itu 6 mil atau 9,6 kilo. Nah, itu yang dijadikan dasar juga bahwa ketika orang itu sudah keluar dari daerahnya atau perkampungannya, maka boleh dimulai melakukan qasar salat. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan harus 3 mil atau sekitar 5 kilometer lebih, itu mendasarkan pada hadis Nabi, jadi berpegang pada hadis Nabi, karena kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyalin atau 3 farasikha atau 3 farsah, 3 mil shalla rakaataini. Jadi Nabi itu kalau dia berperjalanan sampai jarak 3 mil itu melakukan sholat 2 rakaat, shalla rakaataini. Artinya dia mengqasar salat. Nah, itu yang dijadikan dasar yang 3 mil itu. Nah,
Sedangkan pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa boleh mengqasar salat, pokoknya orang itu sudah berkeinginan untuk pergi, Nah, itu didasarkan pada hadis Nabi, didasarkan pada ayat Al-Quran tadi yang sudah dibacakan itu. Wa idza darabtum fil ardi, itu dimaknai idza azamtum ala darbi fil ardi. Apabila orang itu berkeinginan, berazam untuk melakukan perjalanan, maka tidak apa-apa mengqasar salat. Yang satunya mengatakan bahwa kalau orang itu telah melakukan perjalanan baru mengqasar salat. Tetapi yang mengartikan wa idza darabtum fil ardi itu dengan idza azamtum, apabila engkau berkeinginan untuk melakukan perjalanan, maka tidak apa-apa qasar salat. Nah, sehingga dia lalu Imam Atha mengatakan maka boleh bagi orang yang berniat untuk safar itu boleh melakukan qasar salat di daerahnya itu sendiri. Di daerahnya, artinya sebelum berangkat gitu. Nah, itu yang lalu dijadikan dasar bahwa mengqasar salat sebelum berangkat itu boleh menurut Imam Atha. Meskipun banyak ulama yang mengatakan pendapat ini termasuk pendapat yang syadz. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan orang yang bepergian setelah masuk waktu. Jadi orang misalnya begini, berangkat dari adzan, lalu setelah adzan tidak sholat dulu, pergi dulu. Setelah bepergian, dia sudah pergi, barulah dia sholat. Nah, apakah boleh dia mengqasar salat atau tidak boleh? Jadi, man safara ba'da dukhulil waqti falyajuzu lahu al-qasru. Jadi orang yang bepergian sesudah adzan, misalnya adzan duhur, sudah adzan masuk waktu, dia berangkat. Berarti kan sebenarnya waktu sholat sudah masuk, dia hanya tidak sholat. Karena jelas kalau di rumahnya sholatnya dia sholat sempurna 4 rakaat. Pergi setelah bepergian, misalnya sampai di Praga atau di mana, itu dia qasar salat. Nah, apakah boleh yang seperti itu? Faqila lahu al-qasru, dia boleh melakukan qasar salat. Ini pendapatnya bahwa menurut Ibnu Mundir ini ijma ulama, tetapi ternyata memang bukan ijma karena ada ulama yang berbeda. Jadi boleh mengqasar salat. Kenapa? Karena dia sudah safar, sudah keluar dari rumahnya. Meskipun misalnya sudah waktu asar, misalnya dia mau berangkat, dia tidak sholat terlebih dahulu, tetapi ketika sudah berjalan, sudah jadi musafir, dia baru sholat. Akhirnya dia sholat. Saya kan musafir, jadi boleh berarti qasar salat. Maka menurut ulama lahu al-qasru, boleh dia melakukan qasar salat. Waqila, pendapat yang kedua, laisa lahu al-qasru, tidak boleh. Li'annaha wajabat alaihi tammatan. Karena sholat yang wajib bagi dia itu sholat yang sempurna.
Jadi ketika adzan itu kan langsung orang beriman itu kena aturan wajib sholat. Jadi wajibnya sholat itu sebenarnya saat waktu masuk. Nah, tetapi dia menunda sampai dia melakukan safar, barulah dia melakukan sholat. Nah, menurut ulama yang kedua ini tetap aturannya adalah dia terkena harus menyempurnakan sholat walaupun dikerjakan saat dia itu jadi musafir. Itu karena yang dijadikan dasar oleh para ulama, karena saat kewajiban itu berlaku dia masih belum musafir, itu belum safar, sehingga dia tetap wajib untuk melakukan salat secara sempurna, tidak dikasar. Nah, selanjutnya tentang orang yang lalu mengqada salat yang di rumah. Misalnya begini, orang itu berangkat duhur, jadi masuk duhur, tapi lupa tidak sholat, orang namanya lupa, lalu ketika jadi musafir misalnya, terus baru ingat ketika masuk asar, berarti kan duhurnya hilang, lupa. Nah, dalam kondisi seperti ini artinya bahwa sholatnya itu kan sebenarnya kan sholat waktu dia ada di rumah, tetapi lupa, baru ingat ketika dia jadi musafir bahwa dia tidak sholat, atau misalnya lupa atau tertidur gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini ittafaqal fuqaha ala madhahibil arba ala anna man fatathu salatun fil hadar faqadaha fis safar lazimahul itmam. Jadi kalau ada orang itu salatnya terlupakan saat di rumah, itu maksudnya saat di rumah belum jadi musafir, salat terlupakan, baru ingat bahwa tadi duhur tidak salat ketika sudah masuk asar. Nah, ketika asar itu dia sudah di perjalanan, berarti yang mau diqadha itu adalah salat yang terlupakan di waktu dimana dia belum jadi musafir. Nah, yang seperti itu maka salatnya harus salat sempurna meskipun dia jadi musafir menurut kesepakatan para ulama. Karena yang diqadha itu salat di mana dia belum jadi musafir. Gitu. Amma idza fatatu salatun fis safar faqadaha fil hadar. Fadhahaba al-Hanabila wasy-Syafi'iyyah fil ashah indahum ila annahu yalzamuhul itmam ihtiyatan. Nah, sekarang kalau lalu orang itu yang terlupakan itu sholat ketika dia jadi musafir, ketika safar dia itu kelupaan sholatnya, baru ingat ketika sudah sampai ke rumah, ketika ada di rumah baru ingat. Apakah sholat itu boleh dihitung sebagai sholatnya musafir sehingga qadanya itu diqadha dengan cara dikasar, atau dia harus sholat sempurna di rumah? Karena yang ditinggal itu sholat ketika dia musafir gitu. Anggap duhur itu atau asar yang terlupakan itu adalah ketika dia jadi musafir. Nah, terus terlupakan sampai
sampai di rumah baru ingat saya tadi tidak salat asar misalnya, maka dia mengqadha salat itu apakah qadhanya itu diqasar atau enggak. Kalau yang pertama mengatakan bahwa dia mengqadha salat itu secara sempurna. Karena apa? Karena sudah sampai di rumah. Berarti dia wajib salatnya salat sempurna. Tetapi pendapat yang kedua, wa dhahaba al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wasy-Syafi'iyyah fil qadim ila annahu yaksuru li annahu salatu safarin. Fa kana qada'uha ka'adaiha. Jadi menurut pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Imam Syafi'i menurut qaul qadim itu dia itu boleh mengqasar salat. Karena apa? Karena salat yang ditinggalkan ketika dia jadi musafir. Asarnya itu kan asar ketika dia jadi musafir. Maka kalau diqadha ya qadha sebagai musafir, sehingga dia boleh melakukan salat 2 rakaat. Kalau pendapat yang pertama tidak boleh, karena memang dia yang dikasar itu ketika safar, tetapi ketika dilakukan sudah berkedudukan sebagai orang yang tidak lagi musafir. Nah, itu barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya. Pergi? Ya. Ya, kalau misalnya berangkat zuhur, lalu terus berperjalanan niatnya di jama', ya enggak apa-apa. Nah, kalau sudah di perjalanan boleh kan tadi ketentuannya qasarnya boleh. Kalau qasar boleh, apalagi jama'. Kalau qasar itu boleh, pastilah menjamak salatnya boleh. Kalau jamak boleh, belum tentu qasarnya boleh. Jadi dia berangkat zuhur misalnya, dia niat saya mau sholat zuhur di jamak dengan asar di perjalanan misalnya, boleh. Enggak, tadi kan katanya wajib salatnya kalau sedang masuk waktu itu di rumah. Nah, begini, wajib itu apakah misalnya begini, masuk zuhur. Nah, masuk zuhur lalu dia berangkat berperjalanan. Nah, apakah dia mengqasar atau tidak di perjalanan karena sudah masuk waktu gitu. Nah, ulama yang pertama mengatakan ini tidak perlu mengqasar karena sudah masuk waktu ketika dia mau berangkat. Ulama yang kedua mengatakan boleh karena dia zuhurnya tetap dianggap di perjalanan. Itu kan boleh sebenarnya. Cuma permasalahannya nanti apakah mengqasar atau tidak, itu saja. Kalau menjamaknya boleh, di mana saja boleh. Jadi boleh menjamak, tetapi apakah mengqasar atau tidak? Menurut ulama yang pertama, karena zuhurnya itu sudah zuhur yang masuk ketika berangkat, maka tidak perlu diqasar. Tapi ulama yang lain mengatakan ya boleh, itu tetap berperjalanan, dianggap berperjalanan, maka boleh tetap mengqasar, menjamak dan sekaligus mengqasar salatnya itu di tempat lain. Nah, itu yang tadi
tetap lebih baik dihindari itu, meskipun ada ulama, tetapi karena tidak kuat pendapat itu dari sisi, maksudnya itu ada ulama yang katakan pendapat itu termasuk agak nyeleneh karena orang itu belum safar kok sudah mengkasar ya, bukan menjamak ya. Jadi sekali lagi, mengkasar dengan menjamak itu berbeda. Mengkasar itu mengharuskan dia musafir, tetapi menjamak boleh meskipun bukan musafir. Orang sakit kok ya sulit sakitnya, maka boleh dia menjamak sholat itu. Meskipun dia di rumahnya sendiri, di rumahnya, tapi sulit kalau misalnya ada masyaqqah kalau dia tidak menjamak, sehingga boleh menjamak sholat. Ya, ya. Bentar ini Pak Adi. Ya silakan sampean. Ya. Ya. Asarnya di situ juga maksudnya. Salat zuhur berjamaah, ya. Setelah itu mau sholat asar misalnya. Ya enggak bisa tadi itu kan. Di jamaah apa di kasar? Enggak boleh karena belum berangkat tadi. Ya tapi kan termasuk manzil itu. Artinya masih masuk perkampungannya. Tapi kalau sampean di Bluto, tapi mau ke Surabaya ya, di Bluto boleh kalau di Bluto. Tapi kalau di daerahnya itu, perkampungannya itu tidak boleh. Gitu. Ya. Apa dasar atau rujukan tentang qada? Oh iya. Begini. Qada itu ada yang lupa karena lupa dan tertidur, ya. Ada qada karena dia itu malas, gitu kan. Yang ada dasarnya itu yang lupa, baik itu lupa karena memang sudah akalnya itu tekor, misalnya berkurang sudah. Atau misalnya lupa karena dia tertidur karena tertidur misalnya. Nah itu ada dalilnya. Yang jadi perdebatan ulama adalah orang yang memang sengaja tidak sholat, malas dia memang tidak sholat, bukan karena lupa, bukan juga karena tertidur, maka itu ulama mengatakan tidak mengqadha salat, tetapi dia berbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak sedekah untuk minta ampun kepada Allah. Jadi tidak mengqadha. Kalau mengenai apakah kalau tertidur ada, Rasulullah sendiri pernah mempraktekkan. Rasulullah itu tertidur ketika matahari terbit baru terbangun. Nah setelah itu sholat bersama-sama sahabat itu tertidur semua. Nah, jadi jangan sampai membayangkan Rasulullah kok bisa. Memang itu memang untuk dipraktekkan untuk jadi dasar bagi umatnya di kemudian hari. Ya. Jadi Rasulullah tertidur itu lalu dia mengqadha salatnya. Jadi boleh mengqadha salat itu. Banyak hadisnya kalau yang seperti ini. Yang tidak ada hadisnya itu kalau sampean bangun subuh tidak sholat, duduk-duduk. Nah itu yang tidak ada, malas. Itu yang tidak ada dalilnya. Nah, sehingga ulama mengatakan ini tidak mengqadha, tetapi cukup, bukan cukup ya, tidak mengqadha, tetapi dia berusaha untuk
meminta ampun kepada Allah baik dengan jalan kebaikan yang lain, mudah-mudahan Allah mengampuni. Pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ya mengqadha diqadha karena tertinggal. Tetapi jangan sampai orang yang menggunakan pendapat ini lalu berpikir bahwa berarti kalau ditinggal itu cukup diqadha. Enggak selesai. Tetap berdosa dia karena meninggalkan sholat. Itu tetap berdosa. Ya. Kita misalnya tahun yang lalu katakan Ya. Yang sholat yang sudah berlalu itu ya. Nah, jadi kalau sholat sudah berlalu berarti dia sudah terlampaui, sudah bukan waktunya. Karena sudah bukan waktunya maka harus ada dasarnya. Nah, sementara bagi orang yang sengaja meninggalkan itu tidak ada dasar yang bisa dijadikan dasar, sehingga ulama sudah berusaha menyampaikan bahwa dia beristighfar, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni di masa lalunya ketika mursalnya mungkin, ketika dia meler-melernya tidak sholat. Nah itu mudah-mudahan Allah mengampuni dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, itu yang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya boleh mengqadha. Tetapi sekali lagi mengqadha itu tetap tidak lalu menyebabkan dia selesai melakukan kewajiban. Nah, tetap dosanya karena meninggalkan dengan sengaja itu ya tetap dosa. Soal apakah Allah mengampuni tergantung itu kehendak Allah. Tetapi tetap dia dianggap telah atau tidak melakukan sholat itu. Jadi itu makanya sholat tidak lalu begitu saja ditinggalkan ya. Barangkali itu ada yang lain ya. Kalau sholat sunnah apakah itu bisa diqadha? Gimana? Fajar ya. Ya. Salat sunnah fajar kita misalnya pas bangun sudah mendekati salat subuh, sudah berangkat salat subuh sampai di Darussalam sudah tidak ada waktu salat fajar misalnya, kan ketinggalan salat fajar. Kalau yang ini ada hadisnya. Jadi boleh lalu orang itu mengqadha salat fajar. Mengqadha salat fajar. Sekali lagi bukan lalu sengaja untuk tidak melakukan, tetapi memang dia itu sudah tidak ada waktu untuk salat fajar karena memang terlambat alias taketas itu kan. Nah, boleh mengqadha salatnya, boleh mengqadha salatnya. Sudah subuh masuk misalnya sudah qadanya sesudah sholat subuh tapi melewati waktu syuruk ya, melewati waktu syuruk. Tetap diusahakan dihindari waktu-waktu yang dilarang, sehingga lebih baik sesudah syuruk gitu. Dadah, cukup. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.